Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firsan Wijaya dari kelas non-reguler semester 3. Di sini saya akan mereview kembali pertemuan yang ke-10 yang disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Heni Nuraini SHMH beserta asisten dosen Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Residif. Pengertian residif, seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman pidana dengan suatu putusan atau vonis dari hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau ingkrah van gewicht, kemudian melakukan lagi suatu tindak pidana. Jadi hampir sama dengan concurrens realis, yaitu melakukan lebih dari satu tindak pidana. Perbedaannya adalah dalam residif telah ada putusan atau vonis hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang berupa pemidanaan terhadap tindak pidana sebelumnya. Sedangkan dalam konkursus belum ada putusan atau vonis dari hakim. Residif adalah alasan untuk pemberat pidana. Residif umum, semua pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun dan dilakukan dalam waktu kapan saja. Pengulangan merupakan alasan pemberatan, jadi tidak disyaratkan jenis tindak pidana yang dilakukan maupun tenggang waktu pengulangan. Dengan demikian tidak dikenal daluarsa residif atau pengulangan jenis umum ini tidak dikenal dalam KUHP. Residif khusus, tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan pemberatan. Pemberatan pidana hanya dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu. Jenis residif ini yang dikenal KUHP. Menurut KUHP, pengulangan atau residif tidak diatur secara umum dalam buku 1 KUHP tentang ketentuan umum, tetapi secara khusus untuk tindak pidana tertentu diatur dalam buku 2 dan buku 3 KUHP. Selain itu, KUHP juga mensyaratkan tenggang waktu pengulangan tindak pidana tertentu. Dengan demikian, KUHP menganut sistem residif khusus, artinya pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan jenis tindak pidana tertentu dan dilakukan pada tenggang waktu tertentu. Syarat-syarat residif adalah yang pertama, kejahatan yang diulang harus sama atau sejenis dengan kejahatan terdahulu. Yang kedua, antara kejahatan yang terdahulu dan kejahatan yang diulangi harus sudah ada keputusan hakim yang berupa pemidanaan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. Yang ketiga, pelaku kejahatan dalam menjalankan kejahatan harus merupakan pencaharian. Yang keempat, pengulangan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu yang disebut untuk pasal-pasal. A. 2 tahun sejak adanya keputusan hakim yang pasti atau tetap. B. 5 tahun sejak adanya keputusan hakim yang pasti atau tetap. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.